Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Melani Kurniawan, NPM 251040236. Saya dari kelas A, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas PPI dengan berceramah tentang jiswab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga akhir kiamat nanti. Pada umumnya ada dua konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan harta benda. Yang pertama, komunis dengan prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Kedua, kapitalisme dengan prinsip menitik beratkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang kuat memakan yang lemah dan yang pintar memakan yang bodoh. Hadirin semua, dalam polemik ini muncul konsep Islam dengan unsur keseimbangan dan pemberdayaan. Agar harta kekayaan tidak hanya bergulir di antara orang-orang kaya, di antara kamu sekalian, tetapi dirasakan pula oleh kaum duafa. Prinsip tersebut diantaranya diaplikasikan melalui pelaksanaan zakat, wakaf, dan infak. Karena itulah zakat, infak, sedekah, solusi pemberantas kemiskinan adalah tema yang akan kita uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim kusmin amwalihim sodaqatan tutoharruhum wa tuzakkaihim biha wa sholla alaihim inna sholataka sakanun lahum walahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Hadirin semua, Imam Ibnu Jarir mengatakan ayat tersebut diturunkan berkenan dengan permintaan Abu Lubabah beserta kedua temannya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami dan mintakanlah ampunan bagi kami." Rasul menjawab, "Aku tidak pernah diperintahkan Allah untuk menerima harta sedikit pun." Berkenaan dengan hal tersebut, turunlah perintah Allah untuk menerimanya sebagaimana terangkai dalam surat At-Taubah ayat 103. Terutama pada kalimat kusmin amwalihim sodaqatun. Kalau kita kaji lebih dalam, kalimat di samping menunjukkan sikat amr yang mengisyaratkan agar dibentuk lembaga pengelola zakat, wakaf, dan infak yang profesional dan proporsional. Kenapa demikian? Pertama, karena sadar membayar zakat itu hanya sedikit. Kedua, mengisyaratkan agar amilin memiliki manajemen yang bagus. Masa Orde Baru terbukti karena amilin tidak profesional. Akhirnya zakat bukan mensejahterakan rakyat, tapi zakat menjadi jaket. Hadirin sekalian, apa hikmah zakat bagi seorang muzaki? Ayat tadi menjelaskan pertama, tatir, tutoharruhum, untuk membersihkan harta dari hak-hak fakir miskin, orang yang tidak berharta, orang yang terbaring di pinggir-pinggir jalan yang tiap hari merasakan pekik getirnya kehidupan, hanya isak tangis yang dirasakan. Kedua, watuzakaihim, membersihkan dari penyakit rakus, tamak, dan serakah. Penyakit ini
harus kita bersihkan, sebab jika kehidupan manusia dilanda penyakit ini, maka akan lahir hartawan berjiwa korun, pengusaha bermental salabah, pengusaha berotak Fir'aun. Fungsinya bukan pelindung rakyat tapi pemeras, penindas bahkan perampas hak-hak rakyat. Fungsi ketiga yaitu sakanun lahum. Maksudnya dengan zakat, wakaf, dan infak, jiwa akan tenang, hati akan senang walaupun banyak uang. Amin 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 ya rabbal alamin. Tetapi sebaliknya, jika para agniya, para konglomerat enggan membayar zakat, enggan untuk wakaf, dan enggan untuk berinfak, maka suatu negara bisa kiamat. Walau gedung bertingkat, walau mobil makin mengkilat, dijamin rakyat sulit berdaulat, apalagi jikalau pejabat sudah jadi penjahat. Menyikat uang rakyat, jelas bangsa bisa kiamat. Nauzubillah min dzalik. Kepada Rasulullah SAW telah mengancam, bukan termasuk orang mukmin orang yang hidupnya kenyang sendirian sementara tetangganya hidup dengan kelaparan. Dengan demikian, orang kaya yang tidak peduli dengan nasib kaum duafa, konglomerat yang acuh terhadap kaum melarat, pejabat yang aprori terhadap nasib rakyat, bukan saja mencerminkan orang jahat, tetapi mencerminkan orang yang tidak beriman, dan orang seperti ini harus minggir dari negara kita tercinta ini. Sebab negara Indonesia akan jaya apabila dipimpin oleh orang-orang yang peduli atas nasib kaum duafa. Oleh karena itu, semangat zakat, wakaf, dan infak wajib kita aplikasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Timbul pertanyaan, kepada siapa zakat itu diberikan? Sebagai jawaban kita, renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah hanya maha mengetahui lagi maha bijaksana. Oleh karena itu, kita harus menyambut baik usaha pemerintah yang berhasil membuat badan amil zakat atau bajis. Kita patut mengacungkan jempol kepada usaha pemerintah yang berhasil membuat peraturan pemerintah nomor 34 tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Semoga usaha yang telah dilakukan dapat menyadarkan masyarakat untuk taat mengeluarkan zakat, berwakaf, dan berinfak, serta mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, hilaf, atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.